Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniakan kepada kita semua tanpa henti berupa kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, yang tanpa kita sadari biasanya nikmat tersebut juga tanpa kita minta kepada Allah, akan tetapi Allah tetap memberikannya kepada kita semua. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini adalah berupa nikmat diantaranya panjang umur, yang sampai saat ini pada detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara segar. Kita masih bisa bernafas. Umur yang panjang ini diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mari kita sama-sama gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, tentunya dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bentuknya, dari sekecil apapun larangan itu, maka sama-sama kita berusaha untuk menjauhinya. Dan juga nikmat yang sangat besar yang kita rasakan saat ini berupa nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan baik itu zahir dan juga batin tentunya. Karena dengan nikmat tersebut, panjang umur, kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan juga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari kita. Maka daripada itu juga kita bersyukur karena saat ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan bertemu dengan yang namanya bulan Sya'ban, yang saat ini, yang hari ini kita berada pada hari yang ke-14 atau tanggal 14 bulan Sya'ban. Itu artinya sudah 13 hari berlalu bulan Sya'ban ini, dan ke depan hanya kurang lebih setengah bulan lagi bulan Sya'ban pun akan meninggalkan kita, dan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan panjang umur zahir dan batin, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa berpuasa tentunya di dalam bulan suci Ramadan sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Yang saat ini ya, kita berada pada hari ke-14, ini sudah berada di penghujung hari ke-14, sebentar lagi, hanya beberapa jam lagi kita akan memasuki hari ke-15 atau malam ke-15 atau tanggal ke-15 di dalam bulan Sya'ban. Sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya tanggal 15 atau hari ataupun malam ke-15 dari bulan Sya'ban itu sering kita sebut dengan yang namanya malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya, jadi nisfu Sya'ban itu artinya adalah separuh dari bulan Sya'ban. Jadi ini sebentar lagi, hanya kurang 1-2 jam lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban ini. Maka bagaimana seharusnya kita sebagai umatnya Rasulullah ketika diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan malam nisfu Sya'ban ini? Maka hendaknya kita memperbanyak melakukan amal soleh, memperbanyak melakukan ibadah, memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan pada malam hari ya, tanggal atau hari ke-15 atau yang kita sebut dengan nisfu Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita sebagai umatnya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Bagaimana cara menghidupkannya? Tentunya menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu
dengan kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apapun itu bentuknya, amalan apapun yang di luar bulan Sya'ban boleh kita lakukan, boleh kita amalkan di malam nisfu Sya'ban, apapun saja amalannya. Yang hobi, umpamanya hobinya membaca Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di malam nisfu Sya'ban ini. Yang hobinya berzikir, maka tingkatkan lagi, perbanyak lagi zikirnya di malam nisfu Sya'ban ini. Yang senang suka membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyak lagi, tingkatkan lagi bacaan solawatnya di malam nisfu Sya'ban ini. Itu semua kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita pada malam nisfu Sya'ban yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kata Rasulullah, apabila telah datang, apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban, ya, malam ke-15 ini, sebentar lagi, hanya kurang 1 atau 2 jam lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila telah datang, apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban, apa kata Rasulullah? Faqumu lailaha, maka hidupkanlah, bangunlah kamu lailaha, pada malamnya. Di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kapan malam nisfu Sya'ban itu? Jadi malam nisfu Sya'ban merupakan malam ke-15. Ya, bulan Sya'ban, malam ini yang sebentar lagi. Sejak kapan terhitung memasuki malam ke-15 itu? Sejak terbenamnya matahari hari ini. Ya, sebentar lagi terbenam matahari itu menandakan sudah memasuki malam nisfu Sya'ban. Kapan berakhirnya malam nisfu Sya'ban itu? Sampai terbit fajar besok pagi. Ya, jadi yang dinamakan malam nisfu Sya'ban itu adalah sejak terbenamnya matahari pada hari ini tanggal 14 bulan Sya'ban sampai besok pagi terbit fajar. Itulah yang dinamakan malam tanggal 15 atau malam nisfu Sya'ban itu. Jadi Rasulullah menganjurkan kita kepada umatnya untuk menghidupkan, ya, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Terserah amalannya apa saja boleh. Ya, mau yang hobi baca Quran, tingkatkan, perbanyak baca Al-Qurannya. Yang hobinya baca solawat, senangnya baca solawat, perbanyak lagi baca solawatnya. Yang senang suka berzikir, maka tingkatkan lagi, perbanyak lagi bacaan zikirnya. Yang senang bersedekah malam ini, silakan bersedekah. Amalan apapun saja maka diperbolehkan untuk dibaca, untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban ini. Terserah apapun saja amalannya, boleh-boleh saja, ya, tanpa harus ditentukan, ya, bebaslah. Yang penting niat kita taqarruban ilallah, niat kita mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian kata Rasulullah, wasumu naharoha, dan berpuasalah engkau. Ya, kalau yang pertama tadi faqumu lailaha, bangunlah pada malamnya. Ya, bangun untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian wasumu naharoha, kata Rasulullah, dan berpuasalah engkau pada siangnya, pada siang harinya, siang nisfu Sya'ban. Ya, kalau Rasulullah memerintahkan pada malamnya, kita diperintahkan untuk bangun pada malamnya, membangunkan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian di siang harinya Rasulullah memerintahkan wasumu naharoha, supaya kita berpuasa pada nisfu Sya'ban, pada hari nisfu Sya'ban itu, pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Rasulullah menganjurkan wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya.
Kemudian kata Rasulullah, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Kemudian ya, karena kata Rasulullah pada malam itu ya, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia dalam artian Allah menurunkan rahmatnya pada malam itu ya, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaqulu, dan Allah berfirman. Allah berfirman apa yang dikatakan? Ala min mustaghfirin li fa'aghfir lahu. Mana kata Rasulullah, hamba-hambaku yang memohon ampun, yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, di malam nisfu Sya'ban, fa'aghfir lahu, maka akan aku ampuni, kata Rasulullah. Ya, Allah mengatakan, mana hamba-hambaku yang minta ampun, yang mohon ampun kepadaku di malam nisfu Sya'ban ini, fa'aghfir lahu, maka akan aku berikan ampunan kepadanya, kata Allah. Jadi yang minta ampun, yang mohon ampun, beristighfar kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Maka perbanyaklah kita memohon ampun, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah di malam nanti, malam nisfu Sya'ban ini nanti malam. Kemudian ala mustarziqun fa arzuquhu, kata Allah. Mana orang-orang hambaku, kata Allah, yang memohon rezeki, yang meminta rezeki di malam nisfu Sya'ban, fa arzuquhu, maka akan aku berikan kepadanya, kata Allah. Akan aku berikan bagi hambaku, kata Allah, di malam nisfu Sya'ban yang memohon atau meminta supaya diberikan rezeki, maka Allah akan berikan rezeki itu kepada hambanya yang memohon kepada Allah supaya diberikan rezeki. Kemudian ala mubtalan fa'u'afiyahu. Ala mubtalan, kata Allah, adakah hamba-hambaku yang mendapatkan cobaan, ya, yang mendapatkan ujian, apapun itu, berupa sakit umpamanya, apapun itu ujiannya, apapun itu cobaannya yang diberikan oleh Allah, kemudian dia memohon kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, fa'u'afiyahu, kata Allah, maka akan aku berikan kesembuhan kepadanya. Yang sakit, kata Allah, mohon kepada Allah supaya diberikan kesembuhan, maka akan Allah berikan kesembuhan kepada hambanya yang diberikan oleh Allah berupa ujian, berupa sakit atau cobaan apapun itu, maka mohonlah kepada Allah nanti malam ini yang merupakan malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan keluarkan dari berbagai masalah kesulitan yang dihadapi selama ini. Ya, kalau yang sakit, maka Allah menyebutkan fa'u'afiyahu, Allah akan berikan kesembuhan kepada hambanya yang memohon kepada Allah supaya diberikan kesembuhan malam ini. Ala kadza, ala kadza. Begitu seterusnya. Begitu terus menerus. Apapun yang dimohonkan hambanya kepada Allah, apapun yang diminta hambanya kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban ini, maka akan Allah berikan. Maka Allah akan kabulkan apapun permintaan hambanya di dalam malam nisfu Sya'ban itu. Sampai kapan itu? Ya? Sampai kapan Allah akan memberikan ampunan bagi hambanya yang mohon ampun? Sampai kapan Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang memohon rezeki? Sampai kapan Allah memberikan kesembuhan bagi hambanya yang diuji dengan sakit dan akan diberikan kesembuhan itu? Sampai kapan? Hatta yatlu'al fajru. Kalau hambanya itu memohon sampai terbit fajar. Ya, artinya ya, rahmat Allah itu benar-benar diberikan kepada hambanya yang memohon di malam itu. Mulai terbenamnya matahari, ya, mulai masuk waktu maghrib tanggal 15 bulan Sya'ban sampai terbit fajar. Maka di situ apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan permohonan itu kepada hambanya yang memang benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kita mohon kepada Allah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, membimbing kita untuk dapat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban nanti. Amin. Allahumma amin.